Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, pencipta kalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Maka dari itu mari kita arahkan hati, fokus dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita dengan lengkap satu pujian tenang. Jemaat saya undang untuk mati berdiri.
bersyukur Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Setiap musim hidup kami, Kau ada Tuhan. Kau tidak pernah jauh dari kami. Terima kasih Bapa, Engkau adalah gembala kami yang baik. Selamanya Engkau Immanuel yang selalu menyertai kami. Segala puji hormat layak kami persembahkan bagimu Yesus. Karena Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Mari katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Tuhan begitu baik bagi kita semua. Dia selalu ada bagi kami. Dia selalu memberikan penghiburan bagi setiap kami. Oleh karena itu, kita akan bersorak-sorai untuk memuji dan memberikan Tuhan kita dengan mengangkat satu pujian. Dia lahir untuk kami.
bagi kamu yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersaudara, semua orang kudus, pengampunan dosa, bangkit dari dunia Firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian, Yesusku kau berindah.
dalam doa. Bapa di sorga, Bapa itu juga yang hadir di tengah-tengah kami di kesempatan pagi hari ini. Kami meyakini dengan sepenuhnya bahwa Tuhan hadir, melihat dan menerima bahkan memberkati setiap kami. Sebentar kami akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami, nyatakan itu bagi kami, sanggupkan, mampukan hamba-Mu, tolong hamba-Mu, supaya sungguh-sungguh dipakai Tuhan sedemikian rupa bagi sidang jemaat-Mu, sehingga sidang jemaat-Mu pulang membawa firman Tuhan. Karenanya waktu ini kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Baik, sidang jemaat, kita melihat firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, ayat 24 saya membaca. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang beruntung dari pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang aman, tetapi tidak untuk memperoleh suatu mahkota yang aman. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasai sesungguhnya, supaya aku dalam memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membahas dari apa yang tadi kita baca, bagaimana Rasul Paulus dia menjelaskan hak dan juga kewajiban sebagai seorang rasul, dan bagaimana kehidupan itu baginya tidak mudah. Ya, bukan hanya baginya tapi juga bagi sidang jemaat. Karena kehidupan ini adalah sebuah pertarungan. Ya, siapa yang mampu, sanggup bertarung, dia akan menjadi pemenang dalam segala sisi hidup, termasuk dalam hal beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak, Ibu, dan saya, sesungguhnya kita ini sedang ada dalam arena pertarungan. Seperti apa endingnya, kita tidak tahu. Tapi saya berharap, kita berharap bersama, ending dari setiap kita baik adanya. Amin. Kita bukan menjadi orang yang kalah dalam kehidupan, tetapi kita menjadi seorang pemenang. Bahkan sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus juga dalam satu kitab, lebih dari seorang pemenang. Itu harapan saya, itu doa kita bersama-sama sidang jemaat. Nah, kita sadar juga ternyata tidak semua orang percaya atau orang Kristen itu di arena pertarungan, arena pertandingan memenangkan pertarungan yang ada. Tidak sedikit yang berjatuhan. Udah menjelang ending, hampir-hampir mendapatkan, justru mundur. Hilang dari peredaran, dari radar yang ada. Hilangnya, ya nggak tahu apa penyebab utama. Tapi itu membuktikan bahwa dia ada dalam kekalahan, sidang jemaat. Ada yang hilang selama-lamanya, tapi ada yang nanti ujung-ujungnya dia balik. Tapi tidak menjadi seorang pemenang sungguhan, Bapak Ibu.
Nah, saya berharap, saya berdoa, sekali lagi, kita tidak masuk dalam kelompok orang-orang yang demikian. Amin. Dimanapun kita ada, seperti apapun keadaan kita, dan seberat apapun tantangan kita tetap beriman, berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Karenanya pada pagi hari ini, saya mengajak kepada kita untuk merenungkan satu tema, yaitu belajar dari atlet. Ya, belajar dari atlet. Minggu depan kita belajar dari seorang petani. Minggu berikutnya lagi awal Maret kita belajar dari seorang tentara, begitu ya. Bagaimana kehidupan ini memang tidak mudah. Penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan yang tidak habis-habisnya, yang boleh dikatakan berseri, berlanjut. Nah, apa yang kita dapat dari belajar dengan atlet ini, belajar dari atlet? Kita harus memahami dulu bahwa atlet itu adalah orang yang sedang berkompetisi, orang yang sedang bertarung dalam sebuah pertandingan. Kalau dia atlet lari, berarti dia ada di lapangan. Ada yang lari 50 meter, 100 meter. Ya, ada lari jarak menengah, ada lari jarak jauh. Dan biasanya ya, itu dinanti-nantikan banyak orang itu. Di arena olimpiade terutama. Pertandingannya sebentar Bapak Ibu. Hanya sebentar. Tapi proses untuk bertanding itu membutuhkan waktu yang begitu panjang. Ya. Ada lagi yang sifatnya berestafet. Yang pakai apa itu? Pakai tongkat gitu ya. Ada yang tongkatnya jatuh. Ada yang tadinya sepertinya mau menang akhirnya kalah dan lain sebagainya. Banyak cerita. Ada yang sudah jatuh, ya dipegangin, dibantu, lari sama-sama, yang lain udah nyampe, dia baru nyampe, gak apa-apa. Yang penting ada di garis finish. Nah, lebih baik lagi di garis finish memenangkan pertandingan itu, pertarungan itu. Bapak Ibu dan saya, kita ini adalah orang-orang yang ada di arena. Bapak Ibu dan saya harus sadar kita ini adalah orang yang sedang ada di arena pertandingan. Kita berkompetisi. Seperti apa iman percaya kita, keyakinan kita kepada Tuhan harus kita buktikan dalam perjalanan yang ada. Ya. Bahwa kita ini memang orang Kristen yang sejati. Bukan Kristen-Kristenan. Bukan asal-asalan. Yang namanya di arena pertandingan Bapak Ibu, begitu banyak yang harus kita perhatikan itu. Yang harus banyak kita tahu dan kuasai. Karena apa? Seorang atlet itu tidak mudah. Ya, dalam menjalani mulai dari latihan, semuanya ada bagian-bagian yang harus benar-benar diperhatikan. Supaya nanti pada saat memang benar-benar di arena, dia nggak bisa didampingi lagi Bapak Ibu. Dia tidak bisa lagi dikasih tahu, harus begini, harus begitu. Berbeda dengan seorang petinju gitu ya. Berbeda dengan seorang pertandingan pemain bola, ada pelatih di samping. Bulu tangkis ada pelatihnya. Tapi kalau atlet enggak. Pada saat dia sudah start dari tempat untuk berlari ke satu titik tujuan, dia sendiri itu. Nah, dia harus memikirkan sedemikian rupa, berusaha sedemikian rupa supaya pada saat ada di kompetisi yang ada, dia tidak didiskualifikasi.
tapi dinyatakan sebagai atlet yang sesungguhnya. Bapak Ibu dan saya berharap sekali lagi kita berdoa bersama. Titik hidup kita ditemukan sebagai orang-orang yang memenangkan pertarungan dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu dicobai, saya juga dicobai. Bapak Ibu menghadapi persoalan-persoalan hidup yang tidak mudah, saya juga. Dan terus demikian. Dari sejak muda sampai sekarang, dari saat sekarang nanti sampai usia lanjut Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu dan saya tetap ada di arena pertarungan itu? Sebagai seorang yang beriman kepada Kristus, atau akhirnya dianggap tidak layak? Ya, yang tadinya di rumahnya ada salib, udah nggak ada lagi. Yang tadinya selalu bilang haleluya, puji Tuhan, udah berubah nggak haleluya lagi Bapak Ibu? Ya, udah mulai bahasa Timur Tengah yang keluar. Ya, kenapa? Kalah di dalam arena pertandingan yang ada. Ya, kalah dengan pendamping hidup, kalah dengan pekerjaan, kalah dengan lingkungan, kalah dengan orang-orang yang ada di sekitar yang selalu mempertanyakan iman kita. Ya. Terus bukan mereka ingin tahu, tetapi mau tahu untuk menyerang balik, memutarbalikkan yang ada. Jadi Bapak Ibu, ini harus kuat di dalam firman ini. Ya, ini baru satu titik nih, firman. Kalau tidak kuat, selesai. Kemarin saya kasih tahu ada jemaat kita yang selalu dapat kiriman renungan. Di balik renungan ada pertanyaan yang sebenarnya pertanyaannya itu tidak layak ditujukan kepadanya, tapi itulah untuk menggoyahkan iman keyakinan yang ada. Contoh dari pertanyaan itu, hari Sabat kan hari Sabtu. Kenapa hari Sabat bagi orang Kristen jatuh hari Minggu? Hari Sabat, hari untuk beribadah itu hari Sabtu. Kenapa jatuh hari Minggu? Bapak Ibu nggak tahu harus apa dan bagaimana menjawabnya. Ya kita jawab aja yang pertama, ya kita bukan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi iya, Yudaisme hari Sabatnya jatuh hari Sabtu. Tapi kita hari Sabat jatuh hari Minggu. Kenapa? Yang pertama, Yesus bangkit dari kematian pada hari Minggu. Yang kedua, yang ketiga, perkumpulan orang-orang Kristen itu selalu berkumpul di hari Minggu atau hari pertama. Jadi Bapak Ibu, ini baru satu titik yang dipertanyakan, belum lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa menggelitik kita. Kalau kita tidak siap, ya kita kalah. Kalau kita tidak siap, kita meragukan keimanan kita. Kita merasa kerdil, merasa kecil, merasa bongsai. Menganggap orang lain lebih hebat daripada apa yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Nah, belajar dari atlet ini, yang pertama itu Bapak Ibu, kalau tadi dari segi pengertian bahwa orang yang sedang berkompetisi dalam sebuah pertandingan itu adalah atlet. Nah, seorang atlet, dia itu berfokus dan berusaha memenangkan pertandingan Bapak Ibu. Di ayat 24 dan ayat 26. Saya ulang membaca ya.
Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Lalu di ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi seorang atlet berfokus dan berusaha untuk memenangkan pertandingan atau pertarungan. Bapak, Ibu, dan saya, kita semua sidang jemaat, fokus kita adalah kerajaan Allah atau sorga gitu ya. Endingnya itu di sorga. Kita masuk sorga, kita mendapatkan mahkota. Ya, Bapak Ibu, saya ingat waktu saya SD, SMP, ya, kalau setiap kali naik kelas, ya pernah merasakan yang namanya pemberian hadiah. Sering dapat buku, dapat alat-alat tulis, termasuk tas SD SMP itu. Ya, waktu nama kita diumumkan, wah senang sekali. Senang begitu ya. Kenapa? Karena setiap akhir tahun bisa menjadi juara kelas. Nah, Bapak Ibu, saya punya gambaran, bayangan ada di bagian lain dalam Alkitab. Nanti setiap orang yang memenangkan arena pertandingan itu mendapatkan mahkota dari Tuhan. Penghargaan. Seperti apa dan bagaimana bentuk penghargaan itu saya tidak tahu. Tapi saya bisa membayangkan betapa kita menjadi tontonan banyak orang. Kita ada dalam kebanggaan, ada dalam sukacita. Bahwa apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan dihargai sedemikian rupa. Jadi Bapak Ibu, kita hidup harus berfokus, harus berusaha sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang ada. Amin. Tujuan kita sorga, bukan dunia ini Bapak Ibu. Sekalipun di dunia ini kita perlu membuat sebuah tujuan. Ada goal yang harus kita capai. Saya kurang tahu anak-anak muda goalnya apa, tujuannya apa. Apa hanya sekedar sekolah? Kalau sekedar sekolah kita gak jauh beda dengan orang lain. Sekolah harus ada tujuan, harus naik kelas, harus lulus, begitu. Gak hanya sekedar naik kelas, tidak hanya sekedar lulus, tapi benar-benar mengantongi ijazah. Kuliah, fokusnya apa? Kita kuliah memperoleh ilmu pengetahuan. Amin. Khusus yang anak-anak remaja pemuda, banyak sarjana. Tapi jadi pengangguran Bapak Ibu, minta maaf ini. Kenapa jadi pengangguran? Karena dia tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian. Kita harus ada levelnya di atas yang lain. Baru kita mampu berkompetisi begitu. Ya, harus ada sesuatu yang lebih. Kalau kita tidak punya kelebihan, orang akan membuang kita Bapak Ibu. Orang tidak akan memakai kita. Jadi kalau kita punya nilai lebih, dimanapun kita ada, kita pasti ada di tempat-tempat yang terbaik. Amin. Kita yang sudah tua ini, sudah punya keluarga maksudnya, gitu ya. Kita masih punya tujuan ini. Apa tujuan kita? Apa goal kita? Harus ada ini. Kalau kita menjalani hidup sekedar mengalir saja hidup ini, gak ada tujuan, repot. Ya, harus ada tujuan. Anak harus sekolah, habis sekolah kuliah, habis kuliah kerja. Kita arahkan tetap anak-anak kita. Nanti kalau bekerja harus seperti apa, bagaimana. Itu untuk anak. Tapi bisa jadi untuk yang lain-lain. Ada target yang harus kita capai. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menjalani kehidupan ya mengalir saja, ya begini-begini aja kita. Itu hidup di dalam dunia Bapak Ibu. Orang berusaha sedemikian rupa, apalagi ini untuk kehidupan kekal kita. Amin. Ya saya harus menjadi orang Kristen sebagai seorang Kristen yang pemenang.
Bukan seorang Kristen yang selalu kalah. Dicobai sedikit, udah buyar itu. Udah lemot. Udah nggak bisa terbaca. Tidak. Jadi Bapak Ibu dan saya sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan harus berfokus dan berusaha. Bahwa memang dunia ini adalah arena pertandingan. Amin. Kita tidak boleh sama dengan orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mengenal Tuhan. Oh, saya ini orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Saya harus semakin beriman kepada Tuhan. Oh, saya ini orang yang sudah ditebus dan diselamatkan Tuhan. Oh, saya harus berusaha menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa? Lewat apa yang kita punya. Amin. Lewat kemampuan kita. Apapun itu, seperti apapun itu. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang pertama, Bapak, Ibu, dan saya harus berfokus dan berusaha kepada kemenangan dari sebuah pertandingan. Itulah atlet, Bapak Ibu. Kalau atlet itu hanya sekedar atlet, dia nggak pernah memenangkan arena pertandingan, ya mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kan berjenjang itu biasanya. Kabupaten, provinsi, baru ASEAN, masuk ke Asia, masuk lagi ke dunia olimpiade. Ya kalau dia tidak pernah, nggak mungkin pernah naik levelnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat 25 dan ayat 27. Seorang atlet harus berada dalam penguasaan diri. Ayat 25. Saya akan baca sekali lagi untuk kita Bapak Ibu. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku, ya, dan menguasainya seluruhnya. Seorang atlet harus berada dalam penguasaan diri yang baik, Bapak Ibu. Kalau atlet itu tidak menguasai diri dengan baik, ya, mulai dari start, waktu dibunyikan tembakan itu ya, lalu sebelum tembakan dia udah melangkah lebih dulu, dia didiskualifikasi, ya. Atau dia lari tapi tidak mengatur napasnya. Ya, belum pertengahan napasnya sudah habis. Bisa jadi dia nggak sampai ke finish. Seorang atlet dia harus mampu menguasai dirinya. Dia sekalipun ada yang melewatinya, dia nggak boleh nyelangkat kaki orang atau narik orang lain gitu. Ada nggak Bapak Ibu lihat seorang atlet narik orang lain waktu bertanding? Enggak. Seorang pelari. Jadi Bapak Ibu menguasai diri ini penting. Saya masih belajar juga sampai hari ini untuk ada dalam penguasaan diri. Ya. Harus. Misalnya dalam berkata-kata. Kalau kita suka ngomong, kan banyak orang yang wah ngomong aja dari A sampai Z. Udah itu A-nya ada pangkatnya lagi gitu. Z-nya ada pangkatnya, udah meretet gitu ya. Ngomong plus ngoceh. Ngomong plus ngoceh. Udah ngoceh, maki. Udah maki, nyumpah. Udah nyumpah, keluar kata-kata yang kotor dan jorok. Biarpun kepala panas, hati harus tetap dingin, Bapak Ibu. Ini namanya penguasaan diri. Ya, belum tentu omongan kita itu baik. Belum tentu amarah kita itu diterima.
Jadi Bapak Ibu, kita semua ya harus mampu untuk menguasai diri dengan segala macam cobaan yang ada. Doa, ini saya mulai masuk nih. Doa itu gampang diucapkan, sulit untuk dilakukan. Udah ada di hati nih mau berdoa secara pribadi nih. Saya harus berdoa. Udah waktunya, jamnya doa. Asik dengan handphonenya gitu loh. Pada waktunya mau doa, dia asik aja. Baca, lihat, baca, lihat. Asik dengan TV. Lewat jam doa. Ini mau ibadah ini Bapak Ibu. Enak tidur Bapak Ibu di rumah. Ya. Ada pekerjaan lain juga yang menantang yang harus Bapak Ibu kerjakan. Buka toko, yang punya warung. Ya. 50 rupiah, 25 rupiah, bahkan 5 rupiah bagi seorang pedagang itu sangat berarti Bapak Ibu. Ya. Karena kalau pedagang itu, toko itu untungnya nggak banyak. Yang banyak itu penjual makanan Bapak Ibu. Penjual minuman itu untungnya lebih banyak itu. Ya. Jadi hari Minggu buka toko, buka warung. Di kepala udah duit itu Bapak Ibu. Kita ke gereja malah ngasih duit kan. Iya kan Bapak Ibu ya. Hari Minggu kan buka, orang banyak tuh biasanya. Ya saya kurang tahu, tapi sampai hari ini puji Tuhan tuh berani nutup itu jemaat. Di sini ada 1, 2, saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 orang yang hari Minggu itu harus mereka buka toko jam yang sama ini. Ya. Kalau ada yang pesan kopi, udah 1 gelas kopi laku tuh Bapak Ibu. 2 jam ibadah kan? Nah ini cobaan ini. Tapi dikatakan apa, seorang awet harus berusaha menguasai diri. Nggak duit terus di kepalanya Bapak Ibu. Pedagang itu kan duit tuh. Di kepalanya, di otaknya itu duit Bapak Ibu. Kalau bisa dilihat wajahnya itu paling enggak 10.000 gitu. Tapi kan ya dorongan untuk buka toko tuh ada. Dorongan untuk ketemu orang ada. Dorongan untuk tidur ada. Ya, terlalu banyak. Tapi Bapak Ibu dan saya, kita fokus kepada Tuhan. Menguasai diri. Saya udah 54 jalan 55 Bapak Ibu. Kan 71 berarti 54 ya. Masuk 55. Saya itu senang makan babi Bapak Ibu. Kalau udah babi itu paling senang, apalagi yang samcannya atau ada minyak-minyaknya itu, lemaknya ya Pak Amin ya. Wah, enak itu. Mau dipanggang, mau digoreng, paling enak. Istri saya bilang begini, ingat loh umur. Ingat umur. Memang di mulut enak, tapi tubuh mencernanya enggak seperti waktu masih muda. Iya. Enak memang Bapak Ibu. Ya apalagi yang ada lemak-lemaknya itu tebal lagi itu ya. Aduh, pokoknya enak deh Pak Tony. Dia bikin lapar gitu ya. Itu makanan Bapak Ibu. Tapi kita kan harus menguasai diri. Dengar juga saya ini omongan istri. Ya udahlah.
termasuk duren. Saya tuh senang juga makan duren, Bapak Ibu. Ya, waktu pulang kemarin, Desember sampai Januari kan musim duren di Kalimantan. Saya pergi ke tempat teman, ya, di kecamatan. Dia baru dapat kiriman duren, dia pesan, dia kasih duit kepada orang itu. Saya nggak mau tahu, pokoknya harus duren yang bagus. Itulah rezeki namanya ya Bapak Ibu ya, berkat. Saya pas datang ke situ, durennya datang. Udah, dia mau umpetin kan nggak mungkin. Dia juga kepingin, apalagi tamunya, temannya, sahabatnya datang. Dibuka itu duren. Tebal, manis, enak Bapak Ibu. Ayo Pak Pendeta, kapan lagi? Iya, saya bilang di Jakarta saya sering beli tapi zong terus gitu ya, nggak enak gitu ya. Udah, ini kan jatuh dari pohon. Saya ambil, makan. Wih, enak gitu. Lagi Pak Pendeta, saya ambil lagi satu. Saya makan lagi. Lagi Pak. Udah cukup. Ya Pak Amin bilang, nanti kalau boleh minum pakai air kelapa gitu. Berarti harus manjat lagi kelapanya kan gitu. Ya saya bilang sama temen ini, udahlah cukup. Cukup makan 2 biji. Udah, menguasai diri. Takutnya kolesterolnya naik, darah tingginya naik, repot. Ya, penguasaan diri itu makanan. Nah kalau dalam hal iman, Bapak Ibu harus menguasai diri juga dalam hal perkataan nih. Kata kita ini mudah diucapkan, tapi dampaknya kepada yang mendengar satu kata itu bisa bertahun-tahun diingat orang Bapak Ibu. Kalau nggak percaya, boleh pulang dari sini, katain aja itu suaminya atau apa yang ibu-ibu katain suaminya atau suami katain istrinya. Waktu pulang, dasar lo, sebut salah satu binatang yang paling enak tadi Bapak Ibu. Saya yakin perang dunia ketiga terjadi itu. Apa B2 gitu kan. Menguasai mulut. Ya, perkataan kita. Berkenan nggak kepada Tuhan? Kelakuan kita dan lain sebagainya. Karena apa Bapak Ibu? Kita harus ada dalam penguasaan diri. Dalam diri kita ini ada daging, hawa nafsu Bapak Ibu. Jangan dipikir karena Bapak Ibu udah dibaptis. Jangan dipikir karena Bapak Ibu majelis. Jangan dipikir karena Bapak Ibu udah jemaat puluhan tahun. Jangan dipikir ini Pak Pendeta, lalu nggak ada hawa nafsu lagi. Manusia lama itu nggak ada lagi. Tetap ada Bapak Ibu. Makanya di kitab Galatia berkali-kali saya katakan, serahkan diri kita kepada Roh Kudus. Kalau keakuan kita, manusia lama kita itu nggak ditekan, kita tidak ada dalam penguasaan diri, selesai kita Bapak Ibu. Kan ada pembunuh dijuluki pembunuh berdarah dingin itu. Siapa pelakunya? Memang orang yang keluar dari lift, bawa troli. Yang di dalam trolinya itu rupanya di atas trolinya itu rupanya orang yang udah dimutilasi. Terjadi kan itu Bapak Ibu? Di mana kejadiannya? Jakarta. Ya. Bahkan orang Kristen itu, saya mau katakan bisa lebih jahat dari orang yang bukan Kristen. Benar. Boleh saja orang nggak setuju, nggak sependapat dengan saya. Kenapa sampai terjadi begitu Bapak Ibu? Karena tidak ada penguasaan diri. Kasus-kasus koruptor. Ada nggak orang kita yang terlibat di dalamnya? Banyak Bapak Ibu. Ya, udah jumlah sedikit,
pelakunya banyak. Ini kan kacau. Harus ada penguasaan diri supaya kita menjadi seorang pemenang dalam kehidupan ini. Pacaran, anak-anak muda, nah ini harus bisa menguasai diri saat berpacaran. Kalau nggak hati-hati repot. Belum waktunya nanti minta nikah, minta kawin. Nah, gara-gara apa? Nggak ada penguasaan diri. Jadi di sini anak-anak remaja pemuda loh, yang punya pacar, yang udah punya pacar nih, yang sudah pacaran, hati-hati. Karena kamu mewakili orang tuamu, mewakili gereja, dan lain sebagainya. Oh ya, saya sebagai seorang Kristen, anak Tuhan, saya tidak boleh melampaui batas yang ada. Berpacaran yang sehat bisa nggak? Bisa. Tapi kalau nggak sanggup gimana? Ya mau gimana lagi? Terpaksalah menikah. Itu jauh lebih baik. Kalau dia seorang perempuan masih anak-anak, menikah dapat remaja yang juga masih anak-anak. Jadi keluarga anak-anak karena udah melahirkan anak lagi gitu. Keluarga anak-anak. Karena masih anak-anak udah melahirkan seorang anak. Susunya masih minta maknya. Beli garamnya masih minta maknya. Beras minta maknya. Pempesnya minta maknya. Masih banyak lagi yang diminta sama mamanya. Mamanya 2 kali stres mikirin anaknya karena masih anak-anak menikah. Udah punya anak. Stres kedua mikirin cucunya gimana masa depannya. Jadi Bapak Ibu, panjang ini perjalanan ini. Saya terus berproses bagaimana supaya saya juga bisa menguasai diri. Ya. Kan saya pernah sampaikan ke Bapak Ibu beberapa waktu yang lampau. Ya. Orang keluar nih di jalan pesing gitu. Saya ke sebelah kiri ada gang. Ada orang di belakang. Dia bawa anak, bawa istri. Saya bawa anak, bawa istri. Pak Apris almarhum ada di depan. Kita di belakang ada dalam pantauannya. Kita mau kesempatan waktu itu. Ada mobil. Ya otomatis kan saya harus berhenti. Pelan. Sebab kalau saya laju, saya tabrak mobilnya. Celaka. Udah kita sakit dituntut lagi. Sama yang punya mobil kan. Nah di belakang ini marah-marah. Udah marah dia teriak-teriak ngacungkan jari tengah Bapak Ibu. Waduh. Motornya motor bagus, Matic yang besar, yang berapa cc itu. Motor saya kan motor 110 cc itu, Yamaha, buatan 2007. Waduh, ini motor rupanya bisa juga diajak ngebut Pak Tony. Nih, so, gas, kencang, putar. Saya kejar itu Bapak Ibu. Kok kejar? Maksud Bapak apa ini tadi? Wah, dia berhenti juga. Mobil di belakang udah udah. Pak Apris berhenti di depan. Karena rupanya ada 2 motor. Padahal kita juga takut kalau berantem di jalan kan gitu loh. Ya. Oh, salah saya. Nah ini nggak menguasai diri nih Bapak Ibu. Coba diam aja kan. Nyaman ya, nggak usah berhenti, nggak ungkan orang apa namanya?
Nggak akan dibunyiin klakson mobilnya atau motor di belakang. Tuh saya bilang, malu saya Bapak Ibu. Saya minta ampun sama Tuhan. Itu kejadian di jalan. Nah, saya kurang tahu Bapak Ibu kalau diperlakukan kayak gitu. Saya berharap jangan seperti saya Bapak Ibu ya. Saya udah menyesal ini salah apa yang saya lakukan Bapak Ibu. Itu di jalan tuh banyak pancingan itu. Memancing kita, emosi kita. Gak hanya di jalan, di rumah pun bisa dipancing emosi kita Bapak Ibu. Ya. Yang punya warung juga bisa dipancing emosinya kan. Ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Dia cuma mau beli satu, dia nanya kemana-mana. Pernah pengalaman kayak gitu? Udah itu beli satu lagi. Mumpung beli kata Ibu Ros. Berarti pengalaman juga ya Bu Rusnya. Nah, di rumah makanan yang dibuat nggak dimakan. Ayo ibu-ibu, kira-kira senang nggak dibuat makanannya lalu nggak dimakan sama suaminya? Hah? Nah, itu harus ada penguasaan diri Bapak Ibu. Jangan ngomel. Nah, suami-suami juga harus sadar diri, termasuk saya. Nggak enak bilang enak aja gitu ya. Bukan mau bohong. Enak gak? Enak gitu. Dipaksain makannya ya Pak katanya. Makan aja lah. Tapi jangan ngomel. Udah gak enak. Istri diomelin. Apaan kayak begini masakannya. Ini lagi. Siapa yang ngasih duit? Jadi penguasaan diri itu Bapak Ibu. Emosi kita tuh dipancing gitu. Apalagi ibu-ibu anaknya masih kecil-kecil. Aduh, kalau nggak hati-hati juga saya juga suka ngomel ini. Nah, kebetulan ada anak saya nggak apa-apalah. Kita sama-sama berproses. Jadi saya ini tidak hanya pandai di atas mimbar, juga harus pandai di bawah mimbar gitu ya. Pak kita kan ada Lili itu di rumah. Ya, Lili itu ada pipisnya, ada yang lainnya. Jadi, aduh, Ibu Rini lah tahu ya Bu Rini ya. Lu gimana? Kemudian jemaat-jemaat yang suka datang ke rumah, tahu tuh di rumah seperti apa. Aduh, saya bilang seharusnya ini nih, udah nggak perlu ngepel lagi. Udah nggak perlu ngepel lagi. Anak-anak udah remaja. Bu Ros masih lihat saya ngepel nggak Bu Ros? Masih kan? Beli alat apa itu? Super pel. Itu. Pel. Nggak betah lihat rumah kotor gitu loh Bapak Ibu. Dikerjakan, iya. 1 kali, 2 kali itu. Akhirnya ngomel juga Bapak Ibu. Ini nggak harusnya Bapak lagi dia mengerjakan ini. Anak harus tahu. Anak nggak boleh berdiam diri. Termasuk remaja-remaja lain yang ada di tempat ini. Dan kita orang tua tidak boleh rupanya memanjakan anak kita. Ternyata orang-orang yang berhasil dalam hidup, nih baru kemarin saya baca juga, itu adalah karena kebiasaan anak-anak itu melakukan pekerjaan di rumah. Saya ulang ya, anak-anak yang berhasil itu dalam kehidupannya pada saat dewasa, itu adalah anak-anak yang biasa mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi anak-anak itu harus dilatih untuk mengerjakan pekerjaan rumah sekalipun Bapak Ibu sanggup membayar orang. Paling tidak mereka mengerjakan hal yang sifatnya pribadi yang mereka punya. Nyuci sendiri pakaian. Jangan lagi dicucikan oleh Bapak Ibu. Biarin mereka nyetrika sendiri. Ya, kalau udah bisa, jangan dimanjakan. Karena kalau dimanjakan nanti mentalnya tidak terbangun, tidak terbentuk. Jadi saya baca itu,
orang-orang yang berhasil dalam hidupnya karena terbiasa di rumahnya. Di rumahnya udah dikasih tugas untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Yang kedua, yang saya baca juga itu adalah orang-orang, anak-anak yang senang jualan. Jadi kalau dia masih kecil udah biasa jualan, itu biasanya dia bisa jadi seorang pengusaha ke depannya. Karena udah terbiasa dengan uang, Bapak Ibu. Nah, kok larinya kemana-mana ini tadi? Ini larinya di rumah, mengerjakan sesuatu, ngomel juga gitu loh. Dan memang harus diomelin. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama seperti seorang atlet harus menguasai diri kita. Kalau marah sampai di mana ininya? Apa namanya nih? Tingkat kemarahannya. Kalau marah-marah di rumah, jangan juga marah-marah di luar. Kalau di rumah, mungkin keluarga bisa memahami. Tapi kalau di luar, orang nggak mungkin bisa memahami kita. Bisa nggak jagoan di luar? Bisa aja. Tapi resikonya terlalu besar. Karena di luar sana banyak orang yang gila, saya mau katakan begitu. Banyak orang yang nekat. Mereka nggak mikir lagi tentang anak, nggak mikir lagi keluarga. Pokoknya masalah selesai di situ, udah selesai. Resiko belakangan kita tidak seperti itu, Bapak Ibu. Amin. Kita harus berpikir panjang, jauh ke depan. Yang terakhir, seorang atlet harus mendisiplinkan diri di dalam berlatih. Nah ini ayat 27 tadi saya udah baca, tapi saya baca lagi. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita nonton bola, pertandingan bola itu berapa lama? Siapa yang senang bola ini? 45 menit babak pertama. Selanjutnya babak kedua tambah 45 menit. Belum lagi nanti tertunda. Karena semua 90 menit. Tapi pemain bola yang profesional Bapak Ibu, mereka berjam-jam latihan. Untuk tampil selama 90 menit. Jadi Bapak Ibu dan saya, kita harus membiasakan diri. Tadi saya sudah sebutkan dalam hal berdoa. Saya kurang tahu Bapak Ibu di rumah. Gereja GKRI itu kan gereja yang berdoa. Diharapkan setiap gembala, setiap majelis, setiap jemaat menjadi orang yang senang berdoa. Yang suka berdoa. Doa orang yang panjang itu, yang lama berdoanya, itu diawali dengan doa yang 1 menit. Yang 2 menit. Apa setiap orang yang bisa berdoa, terbiasa berdoa, itu karena mereka dari awal udah bisa berdoa? Enggak. Mereka juga tidak mudah, tapi melatih diri. Doa pribadi harus melatih diri. Bapak Ibu tahu jam berapa, Bapak Ibu punya waktu, jam berapa bisa berdoa dan di mana, itu urusan Bapak Ibu dengan Tuhan. Nggak harus di gereja, di rumah. Pertanyaan saya, ada nggak jam doa kita? Jangan-jangan kita nggak pernah berdoa ini. Hanya doa saat mau makan. Itu pun kalau ingat. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saya harus membiasakan diri untuk berdoa. Membiasakan diri untuk baca. Saya ulang-ulang nih. Baca Alkitab, baca firman. Ya. Harus mendisiplinkan diri. 1 ayat nggak apa-apa. Yang saya kirim di WA grup itu kan nggak banyak-banyak ayatnya ya. Cuma 1 ayat atau 2 ayat kita bisa lihat. Apa sih maksud arti daripada firman Tuhan ini? Jadi Bapak Ibu harus biasakan mendisiplinkan diri, bersaksi. Bersaksi itu ada 2, bersaksi dari pengalaman hidup
yang kita ceritakan kepada orang lain bagaimana kebaikan Tuhan saat ibadah seperti ini, tapi bersaksi itu juga kepada orang-orang yang belum percaya Tuhan, supaya mereka mengenal Tuhan kita. Saya tahu Bapak Ibu, di luar sana banyak orang yang rasis, banyak orang yang intoleran, banyak orang yang benci dengan kita. Saya ulang ya, di luar sana banyak orang yang benci sama kita, radikal intoleran dengan kita, rasis dengan kita karena kita percaya Yesus. Tapi tidak semua Bapak Ibu. Masih banyak orang yang baik, masih banyak orang yang benar kelakuan, sikap, dan hubungannya dengan berrelasi dengan kita. Siapa tahu mereka dipilih Tuhan. Siapa tahu lewat kita orang yang dipilih Tuhan ini akhirnya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi itu berproses. Iya. Kita harus mendisiplinkan diri. Kapan waktu itu saya sama Eka lagi pesan martabak. Tiba-tiba datang pengamen. Dia nyanyi, dia kasih kantongnya supaya saya memberi. Di Tanah Merah ini, Bapak Ibu. Udah sering saya lakukan begitu. Saya ambil uang. Saya bilang sama dia, percaya Tuhan Yesus ya, supaya hidupmu diubahkan. Saya kasih uangnya, saya juga berucap. Siapa tahu suatu saat Roh Kudus bekerja sama dia. Dia jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Diawali dengan langkah-langkah yang kecil seperti itu Bapak Ibu. Percaya Yesus ya. Siapa tahu hidupnya diubahkan. Supaya kamu nggak lagi minta-minta. Sempat di Teluk Gong. Aduh. Dia lagi, bapak-bapak, bagi dong Pak duitnya, saya belum makan. Bagi dong Pak. Memang benar belum makan? Benar. Ayo, kamu mau makan apa? Percaya Yesus ya. Udah gitu aja Bapak Ibu. Paling gampang kan? Udah. Saya bilang, oh di situ ada yang apa? Ada tahu, ada pakai kacang itu apa namanya itu? Ketoprak. Bapak mau makan ketoprak? Mau. Lumayan juga harganya. Pak, tolong dibuatin ini orang. Ya, nanti saya akan balik lagi. Saya bayar. Ternyata apa? Ini yang minta ini, dia pas saya pergi, dia minta duitnya. Saya nggak mau makan ketoprak katanya. Saya mentahnya aja Bapak Ibu. Waduh, pikir saya. Kecewa juga sayanya gitu. Karena alasannya kan lapar. Kalau dia lapar berarti kan perlu makanan. Bukan duit. Itu dalam pemikiran saya. Tapi saya udah bilang, percaya Yesus ya. Di Mangga Besar. Di salah satu tempat biasa saya ketemu orang dan nongkrong di situ. Ada ibu-ibu. Setengah maksa beli dong tisu. Ya. Tinggalnya di mana? Daerah Jelambar. Dia harus bayar kontrakan. Aduh. Ini benar nggak orang ini? Saya bilang, ibu sini deh. Mau nggak ibu didoakan? Mau. Doakan ya. Biar kontrakannya bisa dibayar. Saya berdoa di situ Bapak Ibu. Saya doakan dia. Berdoa. Dan itu apa? Saya kasih duit. Percaya beriman pada Yesus ya. Nah. Keberanian itu Bapak Ibu. Kebiasaan seperti itu
saya alami puluhan tahun yang lalu sejak saya masih mahasiswa. Saya dilatih di gereja GKRI Mangga Besar, ada komisi pemuda. Waktu itu ya, ada komisi pemuda yang setiap hari Minggu kunjungan ke rumah sakit Husada. Saya bagian dari perkunjungan, gak mengenal orang di rumah sakit itu siapa orang yang sakit. Kita datang, nawarin berdoa, sampaikan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini salah satu nih, mendisiplinkan diri dalam menginjili. Hingga hari ini, itu masih terus dilakukan. Kenapa? Masa lalu yang berproses menentukan langkah hari ini. Jadi sekali lagi, seorang atlet harus mendisiplinkan diri dalam hal berlatih. Baru dia bisa bertanding dan memenangkan pertandingan. Jadi kalau Bapak Ibu nggak biasa berdoa, jangan harap untuk bisa berdoa dengan baik dan benar. Kalau Bapak Ibu tidak pernah baca firman Tuhan, jangan harap untuk bisa memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Di sini, di gereja kita, hanya seminggu sekali. Rohani Bapak Ibu memerlukan firman setiap hari. Cukup nggak seminggu sekali? Nggak cukup. Jadi Bapak Ibu harus mendisiplinkan diri, memperlengkapi diri dengan firman, supaya Bapak Ibu dan saya, kita semua bisa jadi pemenang dalam hidup ini. Amin. Jadi belajar dari seorang atlet itu selalu berfokus, berusaha untuk menangkan pertandingan. Seorang atlet harus berada dalam penguasaan diri, dan seorang atlet harus mendisiplinkan diri dalam hal berlatih. Demikian juga kita sebagai orang-orang Kristen. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemudian sentuh hatimu. Dipakai tidak bangkit berdiri.
Doa. Kami bersyukur Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah boleh kami ikuti dengan baik, berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada setiap kami. Biarlah kami memahami dan kami boleh melakukan dalam kehidupan ini. Berkati juga untuk para pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biar pelayanan menjadi kesukaan di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga mengucap syukur untuk sidang jemaat-Mu yang boleh terus hadir beribadah kepada Tuhan dari minggu ke minggu di tempat ini. Tuhan memperhitungkan akan kesetiaan mereka. Dan kami mau berdoa bersama untuk kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Tuhan selalu hadir dalam rumah tangga kami. Beri hikmat bijaksana kepada kami selaku orang tua untuk dapat membimbing, mengarahkan, menghidupi, membiayai anak-anak kami semua yang Tuhan karuniakan kepada kami. Biarlah kami boleh menjadi orang tua yang bijaksana. Biarlah kami diberikan hikmat bijaksana dan kuasa wibawa sekali lagi yang daripada Tuhan. Sehingga setiap nasihat kami, perkataan kami didengar oleh anak-anak kami semua. Supaya kehidupan mereka ke depan menjadi kehidupan yang penuh bahagia. Dan mereka sungguh-sungguh dipakai Tuhan sedemikian rupa. Kami berdoa untuk anak-anak ini. Sekali lagi di tengah-tengah pergaulan yang ada. Singkapkan pengertian-pengertian baru yang datangnya dari Tuhan. Kepada setiap anak-anak kami. Supaya mereka punya perbedaan dengan anak-anak di dunia ini. Biarlah anak-anak kami semua, keturunan dari setiap sidang jemaat-Mu, adalah anak-anak atau keturunan yang mempermuliakan Tuhan Yesus. Yang hidup bagi Tuhan Yesus. Ekonomi rumah tangga kami, sekali lagi kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Buatlah pekerjaan apa yang kami kerjakan berhasil. Ada terobosan-terobosan baru yang Tuhan kerjakan untuk kami.
dan kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami melangkah terus bersama dengan Tuhan di dalam mencari rezeki hari ke hari. Kami berdoa untuk kesehatan kami semua, karuniakan kondisi tubuh yang sehat, yang kuat bagi kami, baik kami orang dewasa maupun anak-anak kami, dengan berbagai macam makanan, minuman yang sudah terkontaminasi, dengan berbagai macam perubahan iklim, dan juga virus atau bakteri yang ada. Perlindungan yang daripada Tuhan sempurna untuk kami. Karenanya anak-anak bertumbuh dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Negara ini begitu luas Tuhan, dan berbagai macam suku bangsa ada di Indonesia, yang ada terbentang lautan dan pulau-pulau. Begitu besar kasih karunia Tuhan untuk bangsa ini, dengan kekayaan sumber daya alamnya, dengan kekayaan sumber daya manusia yang melimpah. Kami berdoa berseru bersama supaya pemerintah kami, baik di pusat di daerah, baik yang berkuasa saat ini maupun yang akan berkuasa di masa-masa yang akan datang, Tuhan karuniakan hikmat bijaksana kepada mereka supaya menjadi pemerintah yang bijaksana, yang mampu menata mengelola negara dengan baik. Rakyat boleh sejahtera Tuhan, penduduk yang dipimpinnya penduduk yang penuh kedamaian. Kami berdoa pemerintah kami, legislatif, yudikatif, dan eksekutif, mereka ini boleh bekerja sama dengan baik. Mereka boleh mencukupkan diri dengan penghasilan, dengan gaji yang ada, jauh dari korupsi. Demikian juga dengan para politisi yang ada di partai-partai, para penguasa atau pengusaha yang ada, yang menentukan langkah perjalanan bangsa ini. Kami berdoa bersama di dalam nama Yesus, bangsa kami kiranya semakin baik. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin dunia, supaya mereka juga memikirkan kestabilan politik, kestabilan ekonomi, dan budaya. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang kurang baik dalam hal ini, yang suka berperang, yang suka menggunakan kesempatan dalam kesempitan untuk memperkaya negaranya. Kami tolak di dalam nama Yesus, supaya dunia tetap baik adanya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk Pak Agus dengan Ibu Lina dan anak-anaknya yang boleh bersama dengan kami dalam kunjungannya ke orang tua, ke Ibu Ros di tempat ini, boleh beribadah bersama dengan kami. Dan dalam beberapa hari ke depan akan kembali ke Irian Jaya. Tuhan yang menyertai Ibu Lina selama ini dengan keluarganya, Tuhan akan terus menyertainya. Tuhan terus memberkatinya. Dan biarlah Ibu Lina juga bersama suami menjadi pendoa syafaat bagi saudara-saudaranya dan bagi anak-anaknya, khusus untuk anaknya yang ada di Jepang. Tuhan karuniakan kemampuan, kebijaksanaan, kepintaran sehingga mampu menyesuaikan diri dan juga punya masa depan yang cemerlang. Terima kasih. Dan perjalanan ke Papua, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan di laut, dari niat-niat orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, dalam nama Yesus. Sehingga pada saat tiba di Papua, Ibu Ros dan kami boleh mendapat kabar keadaan mereka dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih. Akhirnya kami berdoa untuk sidang jemaatmu yang tidak hadir bersama dengan kami. Ada Ibu Ratmi dengan Naldo, ada Pak Matius dengan keluarganya, Uji dengan keluarganya, Pak Yohanes dengan keluarganya. Untuk Liana, kami berdoa supaya mereka juga sama seperti kami diberkati Tuhan. Dan kami sama-sama diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa kami yang semua ini Tuhan, kami alaskan ke dalam satu nama, nama di atas segala nama yang olehnya kami diselamatkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran kekuatan dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.